Gawa poh 2 malam, pulang jam 2 malam, nanti kurang modal untuk beli chip di Dana. Ni pakai Dana sekarang. Karena ada yang bilang sama saya, tu Ustaz melalui Dana dia beli chip-chip itu. Itu minta modalnya sama mahar isteri, ngajuk pinjam bank. Itu suaminya yang kurang ajar yang begini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih berada di dalam bab adab dalam berdakwah atau adab dalam mengajak kebaikan. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu daripada adab dalam berdakwah, yaitu janganlah menghina, merendahkan, mengejek orang yang sedang didakwahkan. Kalau itu terjadi, walaupun apa yang kita ucapkan benar, tetapi karena cara kita menyampaikan salah, maka dakwah itu tidak akan mencapai targetnya. Dan bisa jadi menjadi bumerang bagi kita. Artinya karena kita mengejek orang yang sedang kita dakwahkan, malah dia menganggap kita tidak layak menjadi seorang pendakwah. Tidak layak kita menasihati kebaikan. Karena di mulut kita masih ada sesuatu yang dilarang Allah SWT. Karena Allah sendiri yang mengatakan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum menghina, merendahkan kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang dihina lebih mulia daripada yang menghina. Ini yang patut kita pegang baik-baik. Jangan merasa bahwa kita berada di posisi yang lebih mulia dibandingkan orang lain. Hari ini perkara seperti itu dilakukan. Jadi karena merasa lebih mulia, lebih benar. Bahkan ada yang merasa maksum. Ada yang merasa bahwa dia tidak mungkin berdosa. Lalu dia mulai menghina orang-orang yang tidak sepaham dengannya, dengan cara mengejek. Dan ujung-ujungnya ternyata bukan kedamaian yang didapatkan. Malah yang didapatkan adalah perpecahan. Dan ini yang paling senang adalah syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Salah satu dari tipu daya syaitan, yang paling diinginkan syaitan adalah terjadinya perpecahan di antara kita. Padahal itu target syaitan, agar kita berpecah belah dengan nama-nama kelompok-kelompok yang kita anggap sepaham, hanya yang sepaham dengan kita. Akibat dakwah yang salah ini, apa yang terjadi? Banyak kelompok mulai memisahkan diri dari jamaah muslimin yang lain. Bahkan ada yang tidak mau ke masjid fulan,
Yang masjid fulan tidak mau ke masjid fulan karena menganggap itu bukan orang kita. Nyan kan urang kita nyo. Ada bahasanya urang siblah. Kan enggak ada orang yang sebelah. Orang kan semuanya dari atas kepala ke bawah kan lengkap. Nah, tapi dianggap ni bukan orang kita. Asal bertemu timbul kebencian. Asal ceramah selalu mengejek kelompok yang tidak sepaham dengan kita. Dan ini benar-benar tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Nabi SAW. Walaupun mulut kita selalu mengatakan kita akan terus taat pada Nabi, kita taat pada Allah. Tapi ternyata yang terjadi, kita pecahkan persatuan sesama Muslim hanya gara-gara urusan-urusan yang kita anggap kita berada di posisi yang benar. Dan hari ini telah terjadi. Maka jemaah belaka Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, jangan sampai kita mendakwahkan kebaikan tapi sifatnya mengejek. Kalau hanya sekedar mengajukan sebuah pendapat, silakan. Silakan, tapi jangan merendahkan, jangan menghina. Ya. Merasa diri benar boleh, tapi merasa diri paling benar jangan. Merasa orang salah, okey. Itu biasa. Merasa orang salah itu biasa. Tapi jangan pernah merasa bahwa kita tidak pernah bersalah. Inilah yang membuat hari ini kita melanggar permintaan Allah. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali Allah yang satu. Janganlah engkau berpecah belah. Tentu tali Allah yang dimaksud adalah tali sesuai dengan syariat Allah. Nah, masalah furu'-furu', masalah cabang-cabang terjadi perpecahan pun itu hal yang biasa. Saya akan ulang kembali kalimat, Islam tidak pernah melarang terjadinya perbedaan pandangan. Yang dimaksud adalah perbedaan pandangan. Islam tidak pernah melarang terjadinya perbedaan pandangan. Yang dilarang oleh Islam adalah perpecahan. Efeknya buruk sekali, Pak. Akibat perpecahan, efek negatifnya buruk sekali. Dan yang paling gembira adalah syaitan. Syria hancur. Mesir hancur. Jadi, akibat kelompok-kelompok, punya kelompok-kelompok yang beda pemahaman dan saling menjelekkan. Lalu ada yang mencoba mendekati pemerintah untuk menghancurkan kelompok yang lain. Di Mesir, kelompok Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Imam Hassan Al-Banna itu dianggap kelompok radikal dalam pemerintahan. Padahal kenyataan sehari-hari waktu kita lihat, malah yang paling kuat memegang teguh agama adalah kelompok mereka. Tapi kemudian ada kelompok yang lain menjelek-jelekkan, yang ini pun tidak tahan apa yang terjadi, dibantai habis. Tumpah darah. Dibunuh. Jadi dihalalkan darah gara-gara terjadi perbedaan pandangan. Bahkan Yusuf Al-Qaradawi, Imam Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang baru meninggal sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, itu beliau salah satu pemuka dari Ikhwanul Muslimin. Sampai di Mesir, pemuka-pemuka agama yang lain tidak berani mengucapkan belasungkawa karena takut disikat juga oleh pemerintah. Jadi karena pemerintah setempat bermusuhan dengan kelompok ini, siapa yang ucapkan belasungkawa ke sini, itu ditakutkan juga akan menjadi korban berikutnya. Sampai segitu dengan sesama Muslim. Orang kafir tinggal di negara Islam aman. Oh, ada buat masalah, tidak pun sampai segitunya. Malah diberikan visa. Berikan visa, silakan kerja. Anda bekerja bersama kami berikan gaji banyak. Walaupun anda masuk di bandara jam 2 malam ramai-ramai, tidak ada masalah. Tapi begitu sesama Muslim, Masya Allah, luar biasa. Inilah hasil daripada saling mengejek dalam dakwah. Itu kalau dalam ruang lingkup yang besar. Mengejek dalam ruang lingkup kecil,
Kita dakwahkan anak dan isteri pun tidak boleh mengejek, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina. Seorang suami ketika menasihati istrinya, janganlah sampai dia mengucapkan, kamu tahu apa? Kamu anak siapa? Sampai kita ucapkan kalimat, menyokan kamu kahwin dengan long, kah anak tapu kah? Kalau kamu tidak kahwin dengan saya, kamu enggak dapat apa-apa, ilmu pun enggak ada. Kamu itu kan terkenal gara-gara saya. Jadi mulai menghina, bahkan sampai menghina mertua. Kah bangai, ayah kah bangai, mak kah bangai. Jadi sudah dibangai-bangaikan semua. Ini dakwah begini, walaupun kita ingin mengajak isteri ini berbuat baik, tapi terluka hatinya, hati yang telah terluka, untuk kembali sembuh seperti sedia kala tidak bisa. Walaupun sudah dimaafkan, tapi terngiang-ngiang di dalam hatinya bahwa orang tuanya pernah direndahkan, diejek, hanya gara-gara suami mendakwahkan kebaikan pada isteri. Jadi jangan sampai merendahkan siapapun, silahkan dakwah, beda pandangan silahkan, tetapi jangan merendahkan. Baik, itu sebagai tambahan yang perlu kita kuatkan sesama kita. Jadi buanglah jauh-jauh sifat bahwa kita penghuni surga, yang lain penghuni neraka. Buang jauh-jauh sifat seakan-akan masjid kita adalah ahli surga, masjid yang lain adalah ahli neraka. Nyan payah bah jauh-jauh nyan. Jadi sampai saya akan mengatakan kalau bapa dengarkan atau ibu dengarkan pengajian yang mulai menjelek-jelekkan, perlu difikir ulang, ini pengajian atau provokasi. Intinya pengajian itu kan mendamaikan. Kecuali kepada yang zalim. Kalau zalim itu dengan orang zalim, itu mengungkapkan kezalimannya, itu bukan mengejek. Itu dibolehkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan dakwah yang paling, perkataan yang paling hebat adalah ketika berbicara yang benar di depan penguasa yang zalim. Inda sultanin jair, kata Rasulullah. Berani bicara di depan sultan yang zalim, itulah jihad yang paling besar. Karena efeknya berbahaya. Ya, malam bicara, subuh sudah hilang. Itu efeknya. Tapi itulah orang-orang yang paling berani di sisi Allah SWT. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adab yang perlu kita jaga dalam mengajak kebaikan pada orang. Kita sambung sedikit lagi. Berikutnya, adab berikutnya dalam berdakwah adalah isy'ar al-khasmi bihurriyatihi fi qabulid da'wah. Jadi salah satu daripada adab berdakwah adalah biarkan orang yang kita dakwahkan memilih pandangannya sendiri setelah mendengarkan dakwah kita. Jadi jangan ada unsur paksaan. Ketika kita ditanya tentang suatu perkara, yang bertanya kadang-kadang punya maksud. Kadang-kadang kan ada model-model dalam pengajian, yang temannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari pembenaran. Kan ada, sering kan dalam pengajian-pengajian, bertanya bukan untuk mengetahui kebenaran jawabannya, tapi untuk pembenaran. Artinya kalau enggak sesuai dengan keinginan si penanya, maka dianggap ustaz itu tidak beres. Dengkunya hana beres ustaz. Elun tanyang meno, saya tanyanya ke sini. Dia mau mendengar jawaban yang sesuai dengan apa yang sudah dia tahu. Ternyata dijawab berbeda dan dalilnya ada begini dan begini. Langsung tidak terima. Kenapa? Karena belum apa-apa sudah simpan duluan jawaban. Jadi menyimpan duluan jawaban, begitu jawaban tidak terkena di hatinya sesuai dengan keinginannya, langsung menganggap ini musuh kita. Halnya hana ja'li. Jadi nampak sekali, dua kali, kemudian enggak nampak lagi. Kenapa? Itu bukan orang kita. Sama kayak jawaban tadi, yang ke huruf dayo. Dalam dunia dakwah, mengajak kebaikan, ajarkan kebaikan. Tidak ada unsur pemaksaan ketika seseorang sudah mau mendengarkan kebaikan dari kita, biarkan dia berfikir. Dan itu lebih masuk makna daripada kita paksa. Kadang-kadang kita maksa betul.
Kita maksa, kamu kalau enggak ikut saya, kamu mau ikut siapa lagi? Kamu kalau enggak dengar saya, siapa lagi yang mau kedengar? Lalu kita maksa dia seakan-akan dia harus bersama kita. Dalam dunia dakwah, orang yang berhasil kita dakwahkan bukan karena dakwah kita. Itu perlu dicatat baik-baik. Bukan karena dakwah kita, tapi karena Allah memberinya hidayah. Jadi jangan merasa hebat. Alhamdulillah semenjak Long pegang pengajian, semenjak saya buat pengajian, Alhamdulillah, Masya Allah, mu'alaf sudah ada 1,100 orang, Alhamdulillah. Kemudian yang tobat dari maksiat, Alhamdulillah. Yang tidak makan riba, Alhamdulillah. Yang begini, Alhamdulillah. Dia sudah merasa bahwa dialah yang memberi mereka taubat. Dialah yang membuat mereka dapat hidayah. Padahal dia punya kuasa apa? Dia pun pintar karena Allah memberinya pintar. Dia bisa hafal ayat, dia bisa hafal hadis, Allah yang memberinya kuasa. Dia hari ini diberikan izin untuk berdiri di depan, lalu memberi tausiah, memberi nasihat-nasihat kebaikan. Siapa yang memberinya izin? Panitia masjid atau Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah perkenalkan dia sampai panitia masjid tiba-tiba mengenali namanya, dipanggil, lalu disuruh beri kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat. Itu semua izin Allah. Maka jangan pernah merasa bahwa kitalah yang membuka pintu hidayah, kitalah yang memberi hidayah. Tidak. Innaka la tahdi man ahbabta. Ketika Nabi Muhammad mencoba memasukkan Islam, pamannya sendiri, lalu tidak masuk Islam, Rasulullah bersedih. Allah menjawab kesedihan Nabi Muhammad, bukan engkau yang memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah. Jadi jangan sampai engkau merasa menyalahkan dirimu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya para sahabat ketika berdakwah itu tidak maksa. Tidak maksa. Salah satu contoh yang digambarkan di sini, ketika Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat Nabi yang diutus ke Madinah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu sudah duluan diutus Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan agama di Madinah. Makanya ujung-ujungnya nanti Madinah itu menyambut Nabi karena sudah banyak yang Islam. Nah, siapa yang bekerja keras untuk membuat mereka mengetahui tentang Nabi, mereka bagus agamanya? Mus'ab bin Umair yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Jumat pertama itu dilakukan oleh Mus'ab bin Umair dan Sa'ad bin Zararah. Turun wahyu untuk lakukan Jumat di Makkah. Nabi enggak bisa lakukan di Makkah, belum hijrah pun. Karena kalau sempat lakukan Jumat, pulang Jumat dihabisi semua. Karena sudah berani berkumpul di satu tempat. Nabi dan sahabat masih minoritas. Enggak dilakukan Jumat di Makkah. Wahyu untuk melakukan Jumat sudah turun. Iza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah, kata Allah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi utus kurir, Nabi perintahkan Mus'ab untuk melakukan Jumat di Madinah. Dibantu oleh Sa'ad bin Zararah mengumpulkan kaum muslimin dari kaum Ansar, lakukanlah Jumat pertama. Jadi Jumat pertama itu yang dirikan Mus'ab. Berikutnya baru Nabi setelah hijrah ke Madinah. Itu Mus'ab berjuang habis-habisan mengislamkan orang-orang di Yasrib. Dulu namanya Yasrib. Ketika datang Nabi dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Yasrib itu dulu Pak, dalam sirah Nabawiyah, itu negaranya, kotanya kotor, sampah, penuh dengan penyakit. Orang mempenyakit itu Yasrib itu. Dan keadaannya tumbuh-tumbuhan tidak mau subur di Yasrib itu. Datang Nabi, berubah segala-gala. Dirubahlah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, Mus'ab ketika mengislamkan sahabat-sahabat terbaik dari kaum Ansar. Contoh di sini dalam salah satu riwayat Asar disebutkan, ketika beliau setelah banyak mengislamkan kaum-kaum Ansar yang lain, masih ada dua orang pembesar Ansar, pembesar Yasrib yang belum masuk Islam, yaitu Asid bin Hudhair dan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhuma.
Lalu kemudian Mus'ab menemui mereka. Apa kata Mus'ab kepada mereka? Dicatat dalam sejarah. Mus'ab berkata, "Au tajlis fatasma' fa in radiyata amran qabbaltuhu wa in karihtahu kuffa 'anka ma takrah." Kata Mus'ab, "Wahai sahabatku, aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian berdua." Jadi ditemui berdua ni. Kalau kalian ingin duduk dan mendengarkan dan kalian rida dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah Islam. Tapi kalau engkau benci, engkau tidak suka dengan apa yang aku bicarakan, maka aku cukupkan, tidak akan kubicarakan kedua kalinya. Artinya aku akan minggir, aku tidak akan dakwahkan lagi kalian. Lalu dua orang sahabat ini mengatakan, itu yang begitu boleh. Jadi maksudnya paksa kamu. Jangan paksa kami. Okey, kamu bicara, kalau kami suka, kami terima. Kalau kami tidak suka, kamu yang harus pergi. Jangan bicara lagi tentang Islam di depan kami. Itu maksudnya. Akhirnya, Mus'ab dengan keilmuannya, dengan doa dari Nabi, dia bicarakan tentang Islam, kebaikan seorang Nabi, agama ini begini-begini. Setelah didengarkan dengan baik, langsung Sa'ad bin Mu'az mengatakan, inilah agama yang terbaik. Diterimanya, Pak. Ternyata dia reda, inilah agama yang terbaik. Setelah itu, kebetulan ini pembesar nih. Kalau sekarang bahasanya kepala suku. Kalau sekarang, atau Pak Kecil lah kalau sekarang. Lalu dia katakan kepada kaum Yasrib yang di bawah kepemimpinannya, di tempat dia itu, dia katakan, kalian kenal siapa aku selama ini? Penduduk di situ mengatakan, kami kenal. Engkau orang yang jujur, engkau orang yang amanah. Artinya dia baik, profilnya juga baik sebelum ini. Lalu dia mengatakan, aku telah masuk Islam. Dan barang siapa yang menemuiku di sore hari ini, jadi tidak katakan di pagi hari, aku telah masuk Islam. Dan barang siapa yang ingin menemuiku dengan satu urusan, mungkin perlu tanda tangan, mungkin macam-macam, lagi urusan biasa, namanya juga kepala suku. Siapa yang perlu menemuiku di sore hari ini, tidak akan kulayani kecuali dia telah mengakui Allah dan Muhammad sebagai Nabi. Di situlah penduduk di situ beramai-ramai masuk Islam. Karena Pak Keciknya sudah luar masuk Islam. Lihat bagaimana hidayah Allah beri melalui dakwah yang santai, santun, sampai diberi izin. Makanya katanya kalau kita datang ke satu tempat yang kira-kira mungkin tidak terlalu cocok dengan paham kita selama ini, santai saja. Tanya, kalau mau dengar boleh, kalau tidak suka saya pergi. Makanya dalam urusan apapun, tajak orang ponggok, kita datang ke kampung orang, lalu kemudian ada masalah-masalah yang mungkin tidak sesuai yang selama ini kita dengarkan, kita diberikan izin untuk jadi imam, tanya dulu kepada penduduk setempat, di sini ada kunut atau tidak. Imam Syafi'i kan begitu. Datang ke kampungnya mazhab Hanafi, dia tidak berkunut. Demi menghormati apa yang telah dibiasakan di kampung. Begitu wibawanya, begitu bijaksananya. Itu orang alim itu begitu, orang saleh itu begitu. Jadi jangan memancing permusuhan di kampung orang. Itulah kebijaksanaan dalam berdakwah. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, pintar-pintarlah dalam mengatur kondisi ketika kita mendakwahkan agama. Dan ini berlaku kalau dakwahnya untuk orang yang bukan tanggungjawab kita, Pak. Tapi kalau untuk orang yang tanggungjawab kita, enggak ada cerita ini. Kita enggak boleh bilang sama anak yang sedang pacaran, nak, bapak mau bicara. Kamu kalau mau dengar boleh. Kalau enggak dengar, kamu silakan pacaran. Itu enggak berlaku, Pak. Itu orang yang di bawah tanggungjawab kita. Itu bahasanya dirubah. Nak, kau dengar. Kalau enggak dengar, ku hambur ke malamnya. Kalau engkau tidak dengar, ku hambur malam ini.
Nah, itu kalau untuk orang tanggungjawab kata, karena dia yang membawa kita ke dalam neraka nantinya. Ke isteri juga begitu. Boleh memaksakan kebaikan. Tapi kebaikan, jangan kita tak tahu diri. Kita pemain game judi online. Tapi kita dakwahkan isteri, kamu jangan buang waktu ya. Kata isteri, kah yang bawa hotel. Kau opoh 2 malam, pulang jam 2 malam. Nanti kurang modal untuk beli chip di Dana. Ini pakai Dana sekarang. Karena ada yang bilang sama saya, tu Ustaz melalui Dana dia beli chip-chip itu. Itu minta modalnya sama mahar isteri, ngajuk pinjam bank. Itu suaminya yang kurang ajar yang begini, Pak. Ya. Nah, jadi ini berlaku bagi orang yang bukan tanggungjawab kita. Dakwahlah dengan baik. Baik, saya berhenti di sini karena waktu tinggal